warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Amanda dari kelas HKI 4A. Saya akan memaparkan materi ketujuh dengan judul Lembaga Keuangan Syariah. Pengertian lembaga syariah tersebut adalah lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yaitu pengertian lembaga syariah. Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non-keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Setiap kegiatan operasional di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba ataupun unsur yang dilarang dalam agama Islam. Peran lembaga keuangan syariah saat ini semakin dibutuhkan untuk kegiatan menabung, pembiayaan, investasi, asuransi, dan lain-lain. Lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam sistem keuangan ekonomi modern untuk melayani masyarakat. Lembaga keuangan syariah juga dikenal sebagai LKS, adalah institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mengikuti pedoman dari Al-Quran dan hadis, serta menjauhi riba atau bunga dan praktik-praktik keuangan tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Aturan dan pedoman penting dalam pelaksanaan lembaga keuangan syariah telah diatur dalam berbagai macam fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, mulai dari tahun 2000 hingga saat ini pada 2023. Fatwa-fatwa ini akan terus berkembang seiring dengan dinamika keuangan yang terjadi di ruang lingkup masyarakat. Selanjutnya yaitu sistem keuangan syariah. 3 prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha menurut Wiroso tahun 2003. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Ijarah wa iktina. Adapun sistem keuangan syariah yang dikenal dengan prinsip-prinsip syariah akan diuraikan. Yang pertama ada prinsip bagi hasil atau investasi mudharabah. Jadi di dalam buku Sistem Keuangan dan Investasi Syariah oleh Ahmad Firdaus Malik dan kawan-kawan tahun 2005, pada prinsip bagi hasil investasi mudharabah ini bahwa nasabah harus bersikap jujur, amanah dan transparansi dari usaha yang dikelolanya. Karena pihak bank hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan usaha dan tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan dana. Pihak pertama, sahibul mal, menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan kesepakatan sesuai kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharabah merupakan keunikan bank syariah, oleh karena itu, bagi bank syariah atau lembaga keuangan syariah lain tidak banyak melakukan transaksi jenis ini. Maka kehilangan keunikan bank syariah yang berarti kehilangan nilai lebih dari bank syariah itu sendiri. Yang kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Di dalam buku Bank Syariah, dari teori ke praktik oleh Muhammad Syafi'i Antonio, prinsip penyertaan modal musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad musyarakah ini merupakan akad kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.
Yang ketiga, prinsip jual beli atau murabaha. Prinsip jual beli dengan akad murabaha ini adalah salah satu transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini. Salah satunya adalah dalam murabaha ini risiko bagi bank syariah adalah kecil. Contohnya transaksi dalam pembelian kendaraan bermotor. Bank sebagai penjual harus menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah. Jadi yang diterima oleh nasabah adalah kendaraan bermotor dari jual beli yang dilakukan. Yang keempat, prinsip sewa atau ijarah. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksi. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya jasa. Menurut Muhammad Rawas, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, ownership atau milikiah atas barang itu sendiri. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.